Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Tessa Susanti, NPM 1811070181. Saya mahasiswa jurusan PAUD semester 4 dari kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengampu Ibu Kanada Komariah MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul tentang Bina Karakter Anak Usia Dini, karangan Novan Arbi Wiani MPDI. Yang pertama adalah bagian bab 1, yaitu tentang pembentukan karakter anak usia dini. Bagian A menjelaskan tentang karakter sebagai esensi pendidikan anak usia dini. Mengapa disebut sebagai esensi? Karena karakter merupakan pokok utama atau bagian utama yang ada di dalam pendidikan anak usia dini. Oke, di sini ada beberapa karakter yang harus ditanamkan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kesopanan, kasih sayang, keindahan, bersahabat, kepatuhan, kedisiplinan, yang terakhir adalah kemandirian. Lalu di bagian B ada karakter dasar bagi anak usia dini. Karakter dasar itu apa? Karakter dasar itu adalah karakter yang harus pertama ditanamkan pada diri anak usia dini. Di sini saya akan paparkan terlebih dahulu tentang urgensi pendidikan karakter bagi anak usia dini. Yang pertama adalah agar anak usia dini dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Yang kedua, menjadikan anak memiliki karakter kemandirian dan kedisiplinan. Dan ketiga adalah dengan karakter kemandirian dan kedisiplinan, anak akan mudah menyerap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara optimal. Jadi, intinya, karakter dasar bagi anak usia dini terletak pada karakter kemandirian dan kedisiplinan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa demikian. Yang pertama, anak usia dini walaupun usianya sangat muda, tetapi anak harus memiliki karakter kemandirian. Karena dengan karakter mandiri ini, anak bisa mandi, makan, memakai pakaian, lalu buang air besar, air kecil dengan sendirinya. Jadi, efek dari karakter kemandirian ini yaitu dapat dilihat dari sikap dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang anak dalam menghadapi masa depannya, dan ini sangat berpengaruh pada hubungannya dengan masyarakat. Kemudian, karakter lain yang harus ditanamkan adalah karakter disiplin. Disiplin adalah cara kita melatih berpikir atau cara berpikir dan karakter seorang anak secara bertahap agar anak bisa menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Bagian bab 2 menjelaskan tentang konsep karakter mandiri dan disiplin bagi anak usia dini. Bagian A, kemandirian anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian kemandirian anak usia dini. Kemandirian anak usia dini dapat diartikan sebagai salah satu karakter yang dapat menjadikan anak usia 0-6 tahun dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, khususnya orang tuanya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri kemandirian anak usia dini. Yang pertama adalah memiliki kepercayaan diri terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Yang ketiga, mampu dan berdiri menentukan pilihannya sendiri. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap konsekuensi. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang terakhir adalah tidak bergantung pada orang lain. Bagian B menjelaskan tentang kedisiplinan anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian kedisiplinan anak usia dini adalah suatu pengendalian diri terhadap perilaku anak usia 0-6 tahun dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan dan norma yang ada dalam masyarakat dan yang ada di sekolahnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan anak usia dini adalah
Pertama, banyak sedikitnya anggota keluarga. Yang kedua, pendidikan orang tua. Yang ketiga, jumlah balita atau anak ke dalam keluarga. Yang terakhir adalah pendapatan orang tua. Kemudian bab 3, menjelaskan tentang membentuk karakter mandiri dan disiplin sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Pertanyaannya, apa hubungan karakter dengan perkembangan anak usia dini? Seperti hal yang telah diungkapkan oleh ahli neuroscience, yaitu bahwa anak sejak dilahirkan telah memiliki miliaran sel neuron yang siap dikembangkan. Pada masa itu, pertumbuhan sel jaringan otak sangat pesat. Hingga usia 4 tahun, 80% sel jaringan otak tersebut telah tersusun. Jadi, jaringan tersebut akan berkembang secara optimal jika ada stimulus dari luar, yaitu berupa pengalaman yang dipelajari anak. Jadi, sebaliknya, jaringan sel otak akan mati jika tidak ada pemberian stimulus atau stimulusnya tidak tepat. Itulah yang menyebabkan orang tua dan guru PAUD harus memahami tentang bagaimana perkembangan anak usia dini agar dapat membentuk karakter mandiri dan disiplin yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam perkembangan anak. Kemudian bab 4 menjelaskan tentang peran orang tua dan guru PAUD dalam membentuk karakter mandiri anak usia dini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman positif pada diri anak usia dini. Yang kedua, mendidik anak usia dini terbiasa rapih. Yang ketiga, memberikan permainan yang dapat membentuk kemandirian anak usia dini. Yang keempat, memberikan anak usia dini pilihan sesuai dengan minatnya. Yang kelima, membiasakan anak usia dini berperilaku sesuai dengan tata krama. Yang terakhir adalah memotivasi anak usia dini supaya tidak malas-malasan atau hanya main game saja. Jadi kita harus memotivasi hal-hal yang positif selalu. Walaupun itu tidak terjadi di sekolah, kita harus memberitahu kepada orang tua di rumah juga. Yang terakhir ada pada bab 5 menjelaskan tentang peran orang tua dan guru PAUD dalam membentuk karakter disiplin anak usia dini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah konsisten dalam menerapkan peraturan. Tidak boleh berganti-ganti atau peraturan hari ini dan besok harus berbeda, tidak, harus konsisten. Yang kedua adalah memberikan hukuman yang sesuai, tidak dengan kekerasan tetapi hukuman yang tegas. Yang ketiga adalah memberi penghargaan sesuai apa yang didapatkan oleh anak. Yang keempat adalah membatasi mengkritik anak usia dini. Mengkritik anak usia dini juga kita harus tidak semena-mena atau menjudge secara langsung, tidak, karena di situ anak akan mengingatnya. Yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan seseorang. Atau juga kita bisa memberi contoh, oh orang ini baik, kamu harus begini-begini, seperti itu misalnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan tentang buku Bina Karakter Anak Usia Dini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.